Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini kita berjumpa lagi di Sinkronus yang terakhir sebelum Anda menghadapi UAS ya. Jadi ini pertemuan ke-15. Saya mau bahas materi kekurangan yang belum saya sampaikan. Kemarin sudah kita bahas PPN ya. Hari ini saya mau bahas materi yang belum. Yang belum itu ini PPh untuk orang pribadi tahunan ya. Jadi PPHOP, kemudian ada PPh badan. Ya, PPHOP nanti Anda harus bisa menghitung berapa jumlah PPh yang harus dibayar oleh wajib pajak orang pribadi. Kemudian Anda juga bisa membuat SPT tahunan secara manual dan juga SPT menggunakan ISPT. Nah, kalau yang menggunakan manual itu kan berarti Anda bisa mencetak atau ngeprint SPT manual kemudian bisa diisi atau bisa menggunakan Excel. Nah, tugas yang sudah saya berikan kemarin itu menggunakan cetak dan ditulis tangan. Nah, kalau yang menggunakan ISPT itu berarti kan menggunakan aplikasi yang Anda harus memasukkan data-data, memasukkan nominal, kemudian di PDF keluarlah SPT-nya baru diupload. Nah, ada lagi model pembuatan SPT yang menggunakan e-reform. E-reform itu menggunakan formulir online yang bisa Anda download atau yang bisa Anda buka melalui DJP online ya. Kalau Anda yang sudah punya NPWP ya bisa Anda praktekkan, tapi kalau yang tidak punya NPWP kan e-reform itu nggak bisa dipraktekkan gitu. Nah, kalau yang ISPT itu kan berarti Anda menyiapkan SPT-nya. Namun untuk upload-nya tetap menggunakan e-filing, menggunakan DJP online. Nah, nanti kita belajar dua topik ya, untuk yang OP dan yang badan. Kita belajar yang OP dulu. Kemarin yang OP itu ada tugas untuk mengerjakan perhitungan dulu ya kalau nggak salah ya. Menghitung PPh tahunan wajib pajak orang pribadi. Nah, ini juga sudah Anda kerjakan ya. Ini hanya 33 orang yang submit ya. Kenapa ini kok nggak semuanya ya? Berarti ada yang nggak submit. Oke, nanti kalau tugas jadi ada yang kurang-kurang nanti akan saya sampaikan ya. Bisa dilengkapi di akhir nanti setelah saya rekap gitu. Nah, ini soalnya ada 5 dan saya minta untuk membagi sendiri ya. Jadi untuk soal yang pertama, soal A, terkait dengan usahanya Tuan Imron, di sini peredaran brutonya karena kurang dari 4,8 M, maka bisa menggunakan persentase 0,5%. Nah, soal A ya. Kita analisis dulu soalnya. Karena Tuan Imron itu kan dia termasuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto selama 1 tahun itu sejumlah 177 juta, yang artinya peredaran bruto ini kurang dari 4,8 M. Nah, kalau peredaran brutonya kurang dari 4,8 M, maka nah ini ada aturan main ya.
Rumus PPh atau mekanisme perhitungan PPh-OP berlaku bagi wajib pajak pribadi yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 M dalam setahun. Kemudian wajib pajak orang pribadinya hanya menyelenggarakan pencatatan. Jadi OP itu bisa melakukan pembukuan, bisa melakukan pencatatan. Kalau pembukuan itu berarti OP-nya itu membuat laporan laba rugi. Berhubung OP-nya ini tidak bikin laporan laba rugi, dianggap wajib pajaknya menyelenggarakan pencatatan. Nah, sehingga PPh-nya, PPh final berdasarkan ketentuan PP 23 tahun 2018, tarif final menjadi 0,5. Kalau dulu 1, sekarang berubah menjadi 0,5. Sehingga peredaran brutonya setiap bulan tinggal kita kalikan dengan 0,5%. Semuanya dari bulan pertama sampai bulan ke-12. Dan ini bayarnya setiap bulan. Bayarnya setiap bulan menggunakan e-billing, tapi kalau Anda mau melaporkannya, maka melaporkannya menggunakan SPT. Nah, SPT itu pertemuan yang selanjutnya. Jadi ini soal A atau soal 1 sudah kejawab. Oke, Mbak Melati Putri, coba Mbak Melati soal yang mana, Mbak? Masih mute, Mbak Melati? Halo, Mbak Melati. Melati Pertiwi. Ya. Ya, sebentar tak buka filenya dulu lewat HP soalnya. Ya. Soal A, B, C, D, E. Sebut aja, nanti tak lihatkan. Kayaknya Bu. D Bu kayaknya. Lupa. M itu D ya? Ini namanya sama-sama Tuan Imron ya. Nah, kalau soal yang pertama tadi, peredaran bruto jumlahnya kan sudah dihitung. Kalau ini sudah dihitung belum, Mbak Melati? Belum, Bu. Sehingga langkah pertama Anda harus ngapain, Mbak? Ini menghitung dulu jumlah semuanya. Oke, berarti tarifnya berapa persen tadi, Mbak, PPh-nya, Mbak? PPh-nya itu 0,5% itu, Bu. Iya, kalau Anda ngerjainnya gimana, Mbak? Bentar, Bu. Ya, kalau yang 2021 ini memang ada kemudahan ya, jadi dikasih keringanan karena ada pandemi sehingga dikasih keringanan 0,5%. Ini dijumlah semua ya. Ini kan terbukti bahwa peredaran brutonya ini kurang dari 4,8. Coba berapa Mbak ini jumlah peredaran brutonya Mbak Melati? Jumlah peredaran bruto. Totalnya 258.300.000. Ya, berarti kan kurang atau lebih dari 4,8 M, Mbak? Kurang, Bu. Sehingga menggunakan tarif PP 23. Tarifnya 0,5% ya. Ini semuanya tarifnya 0,5% semua. Ini bisa dijumlahkan. Sudahkah Anda mengerjakannya seperti itu, Mbak? Iya, Bu. Sudah ya, betul ya. Coba dicek. Ya. Total akhirnya benar enggak 1 juta sekian itu? 1 juta. 1 juta berapa? 191. Ada 500 enggak? Iya.
Ya, sama ya. Ya, Bu. Oke, terima kasih Mbak Melati. Bisa tulis di chat sama Bu. linknya. Sekarang saya minta partisipasi yang selanjutnya. Kalau soal yang pertama ini gampang ya. Saya mau lanjut yang soal kedua. Ganti yang lainnya coba. Mbak Fitri Afilia. Nah, coba. Mbak Fitri dapat kode apa Mbak? Kode B, Bu. Kode B, soal 2 ya. Nama Ya. OP-nya siapa? Maupnya Tuan Haryadi. Tuan Haryadi. Peredaran brutonya berapa Mbak? 2.900.000.000. Metodenya pakai pencatatan atau pembukuan? Pencatatan. Coba dibaca lagi soalnya. Betul, dia menggunakan pembukuan, Bu. Iya, kalau dia menggunakan pembukuan dan omsetnya di bawah dari 4,8, ya kan? 2,9 kan di bawah 4,8. Bolehkah menggunakan tarif seperti yang di atas? Boleh. Boleh, Bu. Siapa boleh? Boleh, Bu. Kenapa boleh? Karena kurang dari 4,8 miliar. Oke, kurang dari 4,8. Tapi metode pembukuan boleh nggak menggunakan tarif 0,5%? Anda mengerjakan soal 2 seperti itu, Mbak? Saya enggak, Bu. Nah, kalau enggak, kenapa Anda kok menjawabnya seperti soal 1? Ya, Salah, jawab sesuai dengan hasil pekerjaan Anda saja. Ya, jadi kalau pembukuan nggak boleh pakai tarifnya yang 0,5%. Jadi kalau pembukuan itu ya dia harus membuat laporan laba ruginya. Jadi dia nanti harus membuat laporan laba rugi. Dia usahanya apa sih ini? Tidak diketahui ya. Ada, Bu. Ketahui, Mbak. Dari Usaha apa? Ada kok di situ kok. Usahanya Pak Haryadi. perusahaan tekstil, Bu. Nah, dia itu ceritanya punya usaha tekstil. Oh, sorry, ini bukan Pak Klik ya, ini Pak Haryadi sebenarnya. Pak Haryadi ya. Jadi Pak Haryadi punya usaha tekstil dan dia juga sebagai direkturnya. Dia sebagai pemilik juga sebagai direktur. Kalau sebagai direktur itu berarti kan dia sebagai pelaksana. Dia yang menjadi kepala operasionalnya di perusahaannya dia sendiri gitu. Dia nanti dapat gaji. Oke, bagaimana cara menghitungnya? Dengan cara ini soal apa tadi? B ya? Iya, Bu. Nah, agak panjang. Karena menggunakan metode pembukuan, maka dia harus membuat namanya laporan laba rugi. Nah, dengan pembukuan 2,9 M, ya, ini kan penjualannya atau pendapatannya 2,9 M. Kelihatan nggak, Mbak? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya, jelas ya? Gini aja. Kemudian dari pendapatan atau penjualan tersebut dikurangi dengan biayanya. Berapa biayanya? 2.420.000.000. Kemudian dia juga mendapatkan gaji dari perusahaannya tersebut senilai berapa? 200 juta, Bu. Per tahun. Ya. Terus dia juga kena pajak. Sebentar. Dia kena pajak. Diketahui ya pajaknya tersebut ya. Berapa, Mbak? Pajaknya.
5.120.000, Bu. Ya. Jadi Pak Haryadi itu sebagai direktur kan berarti dia punya penghasilan. Penghasilannya dia itu kena PPh pasal 21. Setiap bulannya dia kena pajak 5 juta sekian. Nah, gaji bersihnya Pak Haryadi selama 1 tahun, ini kan 200 juta selama setahun. Nah, ini 5 juta itu per bulannya. Sehingga gaji bersihnya adalah 200 juta dikurangi, ini disetahunkan dulu. Jadi, nah ini 5 juta ini disetahunkan kan menjadi 61440. Sehingga gaji yang diterima adalah 200 juta dikurangi 61 juta. Sehingga 138 sekian. Ini ya. Sampai sini untuk menghitung gajinya Pak Haryadi paham nggak Mbak Fitri? Paham, Bu. Kita pegang dulu gajinya ya, gaji bersihnya ya. Setelah kita tahu gaji bersihnya, maka kita akan membuat laporan laba rugi. Laporan laba rugi dimulai dari apa dulu, Mbak? Peredaran penghasilan, Bu. Penghasilannya senilai tadi diketahui berapa? 480 juta. Loh. Enggak, Mbak. Peredaran brutonya dulu. 1.900.000.000. Iya. 2,9 M ya. Biaya-biayanya ini kan sudah ada di soal. 2420 ini ya. Ya. Nah, penghasilan neto ini rumusnya apa berarti, Mbak? Penghasilan netonya dari 200 juta dikurangi 61.140. Ini loh yang saya klik ini loh. Kan penghasilan neto di bawah ini rumusnya apa berarti? Peredaran bruto usaha dikurangi biaya-biaya. Iya. 2,9 dikurangi 2,4 menjadi 480. Sekarang sebagai gaji karyawannya tadi tinggal ambil dari atas kan? Penghasilan neto dari usahanya dia 480. Nah, penghasilan netonya dia sebagai karyawan, ini kan sudah dikerjakan di atas, dijumlahkan. Totalnya menjadi berapa, Mbak? 618.560.000. Sampai sini paham nggak? Paham, Bu. Paham ya, lanjut ya. Kemudian diketahui Pak Haryadi ini statusnya apa dia? Menikah, Bu. Hanya menikah saja? Punya tanggungan 2. Berarti dia statusnya apa kalau diperbacakan namanya? K2. K2. Kalau K2 itu cara ngitungnya gimana berarti? Diri wajib pajak ditambah kawin ditambah tanggungan 2. Oke, berapa ditambah berapa berarti? Diri wajib pajaknya 54 juta, untuk kawinnya 4.500.000, tanggungannya 9 juta. Total 67.500.000. Ya. 4,5 pakai koma gitu. Ya, 67.500.000. Jadi paham ya? Kemudian penghasilan kena pajaknya ini rumusnya apa, Mbak? Itu dari total penghasilan dikurangi PTKP. Hasilnya? Total penghasilan dikurangi PTKP. Ya, hasilnya berapa? 551.060.000. Ya. Karena ini nggak ada koma-koma ya. Bagus, nggak ada koma-koma. Jadi langsung kita hitung menggunakan lapisan yang terbaru. Masih ingat ya lapisan terbarunya ya. Ini bukan tahun 2020 tapi soalnya 2000 berapa ya? 2000. Enggak ya? Kita tahu, Ibu. Ya, kita anggap 2021 aja ya. Nah, pakai ini aturan yang terbaru. Yang pertama, lapisannya berapa sampai berapa, Mbak? Lapisannya sampai 0 sampai 0.
Yang terbaru ayo. 0 sampai 0 sampai 60 juta. 0 sampai 60 ya. Seperti yang sudah saya sampaikan ya, dulu itu yang perhitungan terbaru ya. PHOP. Yang terbaru. Ini ya, yang undang-undang HPP ini ya. 5% itu 0 sampai berapa, Mbak? 0 sampai 60 juta, Bu. Ya, terus 60 sampai 15, 60 sampai 250. Untuk 25%, 250 juta sampai 500 juta. Untuk yang 30%, 500 juta sampai 5 miliar. Untuk 35% penghasilan di atas 5M. Oke, berarti itu harus Anda pegang dulu ya rumus itu ya, baru dimasukkan ke dalam perhitungan. Oke. Karena 551 itu kan kita mulai dari 60 juta dulu ya. Iya. Nani, izin Bu. Gimana? Bu, yang prakarif terbaru tuh bukannya untuk tahun 2022 gitu. Kenapa? Tarif terbaru bukannya untuk tahun 2022 gitu, yang sampai 60 juta. Bentar ya. Tahun 2000, gini Mbak, tahun 2021 bayarnya kan tahun 2022 kan? Oh, berarti masuk tarif yang 2022 gitu? Iya. Oh, iya. Sebentar. Karena soal ini kan tidak ada tahunnya ya. Benar. Ini ada tahunnya pada tahun 2021. Soal yang B tadi nggak ada ya? Ada, Bu. Yang soal A ada ini pada tahun 2021 kan. Soal B-nya nggak ada. Ya kita anggap kita samakan aja ya. Kita pakai tarif terbaru supaya kita nanti ketika mengerjakannya itu nggak pakai aturan yang lama. Kan aturannya sekarang sudah terbaru gitu. Baik, terima kasih tadi ya atas interupsinya. Kita pakai yang terbaru saja. Berarti ngitungnya adalah 5% kali 60 juta dulu ya. 3 juta. Terus lapis kedua maksimalnya berapa? 250 juta, Bu. 250 sudah dipakai berapa? Sudah dipakai 60 juta. Oke, berarti sisanya adalah 250 sudah dipakai 60, berarti sisanya 190. 190. Dan seterusnya ya, saya kira itu nggak perlu saya sampaikan lagi karena memang Anda sudah pernah mengerjakannya. Oke, untuk kredit pajak ini sepertinya enggak ya, karena kan 21 itu Mbak Fitri gimana ngerjainnya Mbak Fitri? Saya cuma sampai 25%. Ininya berapa PKP-nya? PKP-nya 612.500.000. Oke, yang beda yang mana, Mbak? Ya beda saya tidak. PTKP kan sama.
atas, Bu. Yang pertama tadi yang peredaran brutonya itu salah. Peredaran brutomu berapa? Yang penghasilan neto dari karyawannya itu saya 680 juta. Bisa 600. Kan 200 itu aja setahun, Mbak. Ya, Bu. Saya itu terus saya kurangkan 680 jutanya itu saya kurangkan terus PTKP, Bu. Saya kurangkan PTKP, jadi PKP-nya 612.500.000. Oke. Karena salah di ini ya, di penghasilan neto karyawannya ya. Ya, silakan ada yang punya pendapat lain. Mbak Fitri, terima kasih ya. Bisa tulis di chat nama sama NIM-nya. Coba Mbak Maria Siti, ini kode apa Mbak Maria Siti? Saya kode D, Bu. Kode D. Gimana? Ngerjainnya sama kayak tadi enggak, Mbak? Ada yang salah, Bu. A, B, C, D. D. Ini ya. Berapa peredaran brutonya, Mbak? Yang D. 4.100.000.000. Dengan metode yang sama ya. Cuman angkanya saja yang saya rubah. Ini PTKP-nya juga sama, PTKP-nya K2. Angkanya saja yang saya rubah. Cuman peredaran brutonya ganti, biayanya ganti, gaji karyawannya, gaji direkturnya, PPh-nya, semuanya sama. Cuman angkanya yang diganti. Oke, dari penjelasan saya tadi Mbak Maria paham nggak? Paham, Bu. Ada kesalahan enggak kalau Anda lihat tadi yang Anda kerjakan? Saya ada salahnya. Yang Saya mana? tidak itu. Yang persenannya tidak seperti itu, Bu. Saya cuma 5% kali 60 juta, lalu 15 kali itu. Pakai aturan lama berarti ya? Selisihnya. Iya. Ya. Kurang benar, Bu. Silahkan nanti diperbaiki lagi ya. Dan ini nanti akan keluar di ujian, jadi silahkan nanti Anda pelajari soal ini ya. Oke, saya lanjutkan soal yang ketiga. Tadi kan soal 2, soal 3. Mendapatkan penghasilan, soal ketiga A ya. Oke, kalau soal ketiga itu kan omsetnya kurang dari 4,8 M. Sama, PPh-nya kan 0,5%, tinggal dikalikan saja. 650 juta ya soalnya ya. Ya ini, Tuan Rama punya usaha restoran 650 juta selama 1 tahun. Berapa yang harus dibayar? Ini ya, tinggal dikalikan 0,5% aja. Sebenarnya bayarnya ini enggak segelondong gini ya, setiap bulan harusnya kalau yang PP 23 itu. Terus soal yang terakhir. Nah, ini pendapatan bruto atas jasa konsultan 700 juta dan dia punya norma perhitungan pajak. Kalau dia punya norma perhitungan pajak, itu yang menentukan adalah KPP, pajak sendiri ya, ditentukan 55%. Caranya, dihitung dulu, brutonya adalah 700 juta, dikalikan dengan 55%, dikurangi PTKP, PTKP-nya dia statusnya apa di sini?
tidak bekerja, punya istri yang tidak bekerja dan anak. Berarti K3 ya statusnya ya. Oke. Jadi statusnya K3 adalah 72 juta. Penghasilan netonya 385, dikurangi PTKP-nya 72, PKP-nya 313. Silahkan Anda hitung menggunakan tarif berlapis ya, 0 sampai 60 dan seterusnya. Oke, saya minta untuk coba yang dari abjad A, Mbak Avita Aries. Anda dapat kode A ya, Mbak Avita? Iya, Bu. Nah, apakah Anda mengerjakannya seperti ini, Mbak? Iya, Bu, tapi hasilnya yang total PPH itu Pakai tarif lama? 47.350. Gimana? 350 ya. Sama, Bu. Ada perbedaan? Tidak ada. Sama ya, persis ya? Sama. Sama, oke, nggak ada masalah ya? Oke, kalau nggak ada masalah, silahkan yang lainnya kalau memang kurang benar bisa diperbaiki ya, supaya nanti ketika ujian Anda tidak keliru lagi untuk mengerjakan soal. Kalau sudah, saya lanjutkan untuk yang SPT manualnya. Ya. Kalau ini ngerjainnya dimulai dari halaman belakang. Soalnya yang mana coba? Nah, ini menggunakan yang PP 23, tarifnya yang 0,5% karena omsetnya kurang dari 4,8 M. Ini jumlah peredaran brutonya. Kemudian ini aset yang dimiliki. Ini utangnya. Kemudian ini susunan anggotanya. Anda diminta untuk membuat SPTOP yang manual. Nah, kemarin saya minta untuk download sendiri kalau nggak salah ya, SPT-nya ya. Ya, kalau mau download sendiri berarti formatnya yang ini, yang ada PP 43 tahun 2013-nya. Sehingga Anda bisa menuliskan peredaran bruto setiap bulannya gitu. Ini NPWP-nya bisa diisikan sendiri ya, terserah dengan namanya sendiri. Kalau nggak salah NPWP-nya itu NIM ya. Coba. Namanya masing-masing. Kemudian alamatnya diisi dengan NIM, nomor telepon, email. Ya, ini sesuai dengan masing-masing mahasiswa ya. Nanti cara mengisinya Anda mulai dari halaman paling belakang. Coba ganti partisipasinya Mbak Nadila Nurul Lailita, coba. Kalau ini soalnya cuma satu ya. Jadi sama semua. Coba Mbak Nadila. Halo Mbak Nadila. Nggak ada orangnya? Iya, Bu. Oke. Mbak Nadila sudah mengerjakan tugas yang manual ya? Sudah, Bu. Oke, ini videonya memang nggak bisa, Mbak? Sakit, Bu. Oh ya, oke. Anda mendownload SPT-nya sama seperti yang saya tampilkan di slide, Mbak. Yang terakhir itu, Bu. Iya, sama enggak? Slide terakhir tuh. Jadi kalau mau mengerjakan SPT, kerjakanlah yang halaman paling akhir dulu.
Sama nggak Mbak dengan yang Anda kerjakan? Saya pakai yang 170 lampiran 4, Bu. SPT tahunan, PPh wajib pajak Anda langsung ini ya. yang Ya kan? Lampiran 4 kan ini. iya, Nah, iya langsung Anda itu. masih kurang. Anda masih kurang, masih ada lampirannya, cari yang atau download yang lengkap yang ada PP 46 tahun 2013-nya. Jadi kan Anda mengerjakannya itu per bulan sesuai dengan soal yang sudah saya cantumkan. Berarti Mbak Nadila belum punya data ini ya? Belum. Belum punya. Jadi silahkan siapa yang sudah punya data ini? Boleh di-share nanti. Boleh ini ya, volunteer yang mau mencoba. Saya kasih kesempatan yang pakai laptop bisa di-share pekerjaannya ya. Ada? Nggak ada yang mau coba? Mbak Ida? Mbak Ida mau nyoba? Saya kemarin dengar nggak ada kayak gitunya juga, Bu. Berarti Anda hanya download yang Romawi 4 saja? Oh, benar. Sampai di sini Iya, ya? Bu. Ya. Iya. Silahkan nanti, ini kan keluar di ujian ya. Silahkan download SPT yang lengkap, yang ada PP 46-nya. Banyak kok. Anda bisa pakai Excel, bisa pakai PDF, karena nanti saya minta ujiannya kan Anda cetak SPT-nya dan diisi pakai ballpoint saja, enggak pakai Excel gitu. Jadi kerjakan dengan cara menulis di SPT yang sudah Anda cetak saja. Caranya download yang lengkap, yang ada PP 46-nya. Jadi ini diisi semua, peredaran brutonya tergantung dari soalnya. Ini ya. Nah, ini dimasukkan semua. Totalnya 243 juta sekian ya. Ini 243 juta sekian. Ini nama Anda dikasih tanda tangan. Ini paling penting karena ini poinnya di OP itu di sini ya. Kemudian daftar OPT ini kan enggak ada ya. Tetap ditulis identitasnya, namun di bawah tetap tanda tangan dan nama terang. Ininya kosong isinya. Lanjut, kalau ini kan memang tidak ada, diisi, nggak usah diisi enggak apa-apa, ini enggak penting ya. Langsung ke Romawi 4, yang perlu diisi adalah tahunnya, bulannya. Bulannya kan Januari 2021 sampai Desember 2021. Metodenya pakai pencatatan. Jadi yang pakai tarif 0,5% itu dia pakainya pencatatan gitu. NPWP sama alamatnya diisi sesuai dengan identitas masing-masing. Kemudian dilanjutkan untuk aset atau harta, tinggal dimasukkan saja, kan sudah ada datanya. Kan ini hartanya, tinggal diisi. Kemudian utangnya juga tinggal diisi. Terus anggota keluarganya juga tinggal diisi ini. Nah, ABC ini sudah ada datanya, tinggal dimasukkan. Kemudian Romawi 3, nah ini penting, ini yang di atas sama ya. Anda isikan yang nomor 16 ini loh. Penghasilan lain yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final, sebenarnya ada tulisannya PP 46 tuh ya. Angka ini kan saya linkkan, diambil dari daftar pembayaran ini. Nah, diambilkan dari sini. Jadi ngelink kalau misalnya Anda kerjakannya pakai Excel ya. Kembali lagi ke sini. Kembali lagi ke Romawi 3 ya. PPh-nya ini kita ambilkan dari yang daftar pembayaran ini. Nah, data ini kita tarik ke Romawi 3 hasilnya ini. Untuk yang bagian B kosong. Jadi Romawi 3 kolom 16 ini ya, Romawi 3 yang nomor 16
diisikan sesuai dengan sheet daftar pembayaran PP46. Oke, kalau sudah lanjut ke Romawi 2. Romawi 2 isinya sama karena tidak ada kredit pajaknya ya, tidak ada pemotongan pajaknya ya dikosongin saja. Kemudian Romawi 1 halaman 2 ini juga kosong. Yang penting identitasnya diisi. Romawi 1 halaman 1 juga diisi identitasnya saja. Ini dikosongkan. Kemudian masuk ke yang induk. Masuk ke yang induk ini diisi datanya, identitasnya. Kemudian PTKP-nya dia K berapa? Nah, dilihat dia punya 1 istri dan 1 anak, berarti dia K1. K1 ya. Kalau K1 itu 54 tambah 4,5 tambah 4,5, 63 K1. Di sini Anda isikan K-1 ya. Karena Anda pakainya PPh final, maka tidak perlu mengisikan yang bawah. Ini yang perlu dilampirkan apa ya? Oh, ini disilang ini. Jumlah peredaran brutonya yang PP46 kan ada tadi. Ya, cuman ini aja yang dilampirkan karena ada isinya tadi. Nah, ini. Kemudian di sini tanda tangan, silakan nanti benar-benar ditandatangani ya. Karena kalau SPT nggak ada tanda tangannya nanti akan dikembalikan lagi gitu. Oke, selesai. Ini untuk yang SPTOP. Ya. Nani boleh minta filenya soalnya kalau dilihat di Google tuh kadang beda-beda, Bu. Oh, ada kok Mbak, silakan di-download aja. Coba nanti ya. Nah, ini ada formulir Excel yang SPT. Tapi nanti Anda cetak ya. Nanti coba saya upload di Sunan ya. Iya, Bu. Makasih, Nani. Oke, ini yang OP sudah clear. Jadi untuk yang ISPT-nya OP, silakan dipelajari sendiri. Itu tidak saya keluarkan di ujian. Yang saya keluarkan di ujian nanti, SPT-nya PPN, silakan Anda print, Anda cetak SPT-nya PPN, SPT-nya OP, yang ini ya, yang sudah saya bahas. Nanti soal yang ketiga itu tentang perhitungan PPh badan. Untuk yang SPT badannya nanti tidak saya masukkan di ujian ya, tapi nanti saya jelaskan juga yang SPT badan. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sebelum saya lanjut ke SPT badan. Untuk yang SPT badan kok yang submit hanya 16 orang, ini yang lainnya kenapa nggak submit ya? Nggak paham, Bu. Nggak paham, tapi waktunya sepertinya saya kasih jeda ya. Ini nanti keluar di ujian ya, untuk yang perhitungan badan. Oke, soalnya yang mana ini? Ya, kodenya ada sampai E ya. Ada 3 jenis perhitungan untuk PPh badan ya. Ada yang PPh badan itu, oke ini materinya dulu.
Jadi di tahun 2021 karena memang masih ada masa pandemi COVID ya, PPh Badan itu punya fasilitas. Fasilitas PPh final 0,5% itu untuk PT yang menggunakan tarif 0,5%. Enggak usah kita perhatikan itu ya. Yang ini aja. Untuk tahun 2021, tarif PPh Badannya adalah 22% jika omsetnya di atas 50M. Jika omsetnya di bawah 4,8M, dia punya keringanan 50%-nya yaitu 11%. Mbak, diajak di depan kok. Terus jika omsetnya 4,8 sampai 50 itu dia ada perhitungan khusus. Jadi kalau kita bikin 3 perhitungan ya. Yang pertama jika kurang dari 4,8M. Yang kedua, jika 4,8M sampai dengan 50M. Dan yang terakhir di atas dari 50M. Saya kira ini tuh sudah Anda pelajari di mata kuliah perpajakan. Mbak Ida Rahmawati masih ingat ya di perpajakan itu ada 3 metode ini ya? Ini saya hanya mengulang sebenarnya. Iya, Bu. Ya kan? Nah, karena memang di tahun 2021 itu masih ada pandemi, maka prosentasenya turun. Kalau dulu prosentasenya itu 25. Dulu 25. Karena pandemi turun jadi 22%. Jadi kurang dari 4,8M ini tarifnya berapa, Mbak? Kalau yang kurang dari 4,8 ini tarifnya berapa berarti? 22%, Bu. Enggak, dia pakai 50% kali 22%, Bu. ya boleh 50% dikali 22% atau 11%. Jadi 11% itu dari pengurangan 50%-nya dari yang aslinya. Kalau dia yang gampang ini, di atas 50% berapa berarti? 22%, Bu. 22%. Nah, kalau yang ini agak berpikir sedikit ya, karena ini ada fasilitas pengurangan. Nah, bagaimana sih fasilitas pengurangan yang ibaratnya kayak di subsidi sama nggak disubsidi gitu, dibantu sama nggak dibantu. Kita mulai dulu, yang paling gampang itu di atas 4,8M. Nah, ini contohnya, tapi di bawahnya 50M. Mbak Ida coba dibaca, Mbak. Nama perusahaannya apa? PT Tips Pajak Media, omset tahun 2021 sebesar 5 miliar, laba sebesar 100 juta, PKP-nya 100 juta, maka PPh terutangnya sebagai berikut. Peredaran usahanya 5 miliar. Dulu, Mbak, stop. Ini berarti omsetnya pakai kategori yang mana? Omsetnya pakai yang 5 miliar. 1, 2, apa 3? Pakai, itu pakai yang 2. Pakai yang kedua. Tadi berapa omsetnya? 5 miliar. 5 itu rentang 4,8 sampai 50M. Berarti dia punya fasilitas pengurangan. Gimana caranya? Kita mulai dari fasilitas dulu. PKP yang punya fasilitas adalah berapa M yang difasilitasi? Ini berapa, Mbak? 4,8M dibagi sama omsetnya. Iya, dikali dengan? Dikali sama PKP-nya, Bu. Ya, totalnya menjadi?
96 juta. Nah, PKP yang tidak dapat fasilitas berapa berarti? PKP yang tidak mendapat fasilitas berarti dari PKP-nya itu tadi dikurangi sama PKP yang mendapat fasilitas. Sisanya? Sisanya sebesar 4 juta. Ya, berarti kan sudah dapat dua nilai. Nilai yang fasilitas dan yang nilai tidak mendapat fasilitas. Kalau yang mendapat fasilitas itu 11%. Ini ya. Ini 11%. Dikalikannya dengan 96. Namun yang tidak dapat fasilitas, 4 juta ini dikalikan dengan 22. Sampai sini paham ya? Total menjadi hasilnya 11.440.000. ya. Jadi ketika mau mengerjakan, Anda pilih dulu dia masuk kategori yang mana? Kurang dari 4,8, 4,8 sampai 50 atau di atas 50. 3 metode itu Anda harus tahu dulu tekniknya. Ya. Oke, terima kasih Mbak Ida, bisa tulis di chat nama sama NIM-nya. Sekarang jika omsetnya di bawah 4,8. Nah, ini gampang ya. Kalau di bawah 4,8, ya tinggal dikalikan aja. 50% kali 22% kali 100 juta. Ini gampang. Lagi, jika omsetnya di atas 50, ini contohnya adalah omsetnya 51 juta, PKP-nya 100 juta. Tinggal dikalikan aja. 22% kali 100 juta. Nah, ini sebenarnya saya hanya refresh saja karena di perpajakan sudah diajarkan. Gitu. Jadi soal saya yang sudah saya sampaikan di A, dengan cara pahami dulu. Ya, ini dia kategori yang mana? Kalau perhitungan ini saya kira nggak perlu saya jelaskan lebih detail ya. Saya masuk ke SPT-nya saja. Jadi ISPT itu agak lebih rumit. Sebenarnya lebih gampang itu menggunakan e-reform. Pakai e-formulir. Jadi, kalau mau bikin SPT, sepertinya ada link dari saya. Ini, oh ini SPT ya. Ini memang tugasnya beruntun banyak ya. Oh, bukan ini. Ini ada caranya, bagaimana cara mengisi SPT tahunan badan yang menggunakan manual. Ini kan ada lampiran 1, lampiran 2. Lagi-lagi ketika Anda mengerjakan SPT, kerjakan yang paling akhir dulu. Ini sebenarnya bisa dipelajari sendiri kok. Sudah ada keterangannya di sini. Ya, bisa di-download di situ. Kemudian saya tunjukkan yang saya kok nggak punya PDF-nya ya.
Nggak punya Excel-nya ya. Ya, Anda kalau mau bikin SPT yang manual, itu ada 2. Yang pertama, ini dulu. Ini yang khusus. Ya. Dengan cara Anda mengerjakan tergantung dari jenis perusahaannya ya. Anda kerjakan yang ini dulu. Transkrip kutipan elemen dari laporan keuangan dulu. Ini saya nggak punya Excel-nya, jadi kalau ini ada Excel-nya bisa saya masukkan ya. Saya lupa belum downloadnya Excel. Kerjakan yang di sini dulu. Karena dia jenis perusahaannya perusahaan dagang. SPT manual belum saya upload ya? Tugas SPT manual. Sudah, Bu. Oh ini apa? Oh ya. Berarti kalau mau mengisi SPT badan sudah saya lampirkan di sini ya. Ada 2 yang harus Anda siapkan. Yang lampiran khusus Anda kerjakan dulu. Berarti yang ini ya. Iya, saya nggak punya Excel-nya, jadi saya nggak bisa memberikan contoh kalau yang ini. Kalau ini nggak bisa diisi ya. Jadi laporan laba rugi ini kan ada laporan laba rugi ya. Penjualannya, HPP-nya, biayanya. Itu kerjakan di sini dulu. Oh, ini neraca. Maaf. Ini laba ruginya dulu, ya. Laba ruginya diisikan, kemudian neracanya. Ini neracanya dimasukkan di sini. Kemudian lanjut setelah ini kredit pajak luar negerinya sepertinya nggak ada. Tetap diisi identitasnya, tapi di bawahnya kosong. Kredit pajaknya yang dalam negeri ini adanya. Kalau yang luar negerinya kosong. Ini nggak ada, pasal 26-nya nggak ada. Ini cabang juga nggak ada. Ini juga nggak ada. Ini nggak ada tax haven. Hubungan istimewa tidak ada. Kerugian fiskal tidak ada. Oh ini penyusutan. Penyusutan ini harus Anda isikan dengan cara Anda isikan yang data ini. Daftar aset. Daftar aset ini Anda isikan ke dalam penyusutan. Sesuai dengan kolomnya ya. Oke, ini untuk yang lampiran khususnya.
Untuk masuk ke SPT-nya, Anda kerjakan dari halaman paling akhir dulu. Nah, mungkin kalau Anda agak bingung, nanti YouTube-nya bisa diputar ulang ya. Dimulai dari ini dulu. Penyertaan modal pada perusahaan afiliasi. Afiliasi itu adalah perusahaan yang holding atau perusahaan yang sama-sama punya saham. Kan nggak punya. Ini identitas diisi tapi afiliasinya kosong. Daftar utang dari pemegang saham tidak punya. Daftar piutang juga tidak punya. Jadi lampiran 8 tidak ada. Yang diisi ini pemegang sahamnya. Pemegang sahamnya itu diisikan yang ini pemegang sahamnya. Bisa diisikan. Pengurus dan komisaris ada datanya. Ini komisarisnya. Tinggal diisikan datanya. Kemudian PPh finalnya ini berarti ambilnya di kredit pajak dalam negeri ya. Ini. Adanya sewa itu berarti PPh pasal 23. Ini kan masih ada tanda tanya. Silakan dicari dulu pajaknya berapa. Kalau sewa itu tarifnya berapa persen? Sewa kendaraan. %2 atau 4%, saya lupa ya. Bisa dicari. PPh-nya pasal 23 ya. Itu dimasukkan ke sini. Nih, sewa atas, tadi sewa apa ya? Oh, sewa kendaraan. Sewa kendaraan. Oh, berarti nggak masuk. Kan dia bukan final. Ini pasal 23 ya. Ini berarti dikosongin. Nggak masuk situ. Terus, ya ini yang kredit pajaknya. Berarti yang ini. Maaf, tadi saya keliru. Ini, yang sewa kendaraan ini masuk ke kredit pajak. Pasalnya 23. Nah, ini HPP berarti diisikan dari laporan laba rugi. Ini laba ruginya ya, diisikan sesuai dengan perintahnya. Bahan bakunya, gajinya, ini diurai satu persatu. Oke, terus Romawi 1 ini diisikan peredaran usahanya berapa, HPP berapa. Ini kan tinggal ambil data. Peredaran usahanya kan ini, peredaran usahanya, HPP-nya. Terus mulai dari awal lagi. Ini yang induknya ya. Nanti yang disilang itu yang ini. PPh pasal 3E ayat 1. Ini dia omsetnya berapa juta? Omsetnya 12,8, berarti nanti dia harus menghitung PPh-nya pakai fasilitas. Karena ada yang 11% dan ada yang 22%. Hitung dulu. PKP-nya yang mana? PKP-nya yang ini.
Labanya kan kurang dari 4,8. Labanya 1,9 M, tapi peredaran brutonya 12,5 M. Peredaran brutonya yang ini. Nah, berarti kan Anda harus punya perhitungan dulu. Dihitung dulu. Yang 11% itu adalah 4,8 dibagi 12, atau gini aja deh. 4 juta dibagi 12 dikalikan dia dapat fasilitas. Yang tidak dapat fasilitas itu berarti laba ini dikurangi yang dapat fasilitas. Ini angkanya benar enggak ya? Jangan-jangan angkanya ada yang kelewat. 4,8 M3. 4,8. 15.800. Berarti 11%-nya ini, 22%-nya total pajaknya terus dikurangi dengan kredit pajak dalam negerinya. Oh, tadi pajaknya belum diisi ya. Sewa kendaraan itu berapa persen ya? Saya kok lupa. 2%, Bu. 2 ya? 2% dikali nih. Kelihatan enggak? Kelihatan, Bu. Ini ya, berarti ya. Kredit pajaknya ya. Rp2.040.000. Ini kredit pajaknya saya ambilkan dari sini. Oke, ini adalah PPh kurang jumlah inilah yang harus dibayarkan, yang Anda laporkan ke dalam laporan akhirnya ini. Berarti ini PPh yang kurang bayar, ini disilang, yang A, jumlahnya sesuai dengan perhitungan yang sudah Anda hitung. Ini 349 sekian. Tapi yang di atas ya tetap Anda isikan sesuai dengan perintahnya ya. Cuman kan ini saya hitungkan manual. Di sini nanti hasilnya. Sepertinya ada kok tutorial yang untuk mengisi SPT itu. Apa enggak saya upload ya? Ada YouTube-nya kok.
SPT. Oke, untuk lebih jelasnya bagaimana cara mengisi SPT, bisa googling sendiri ya, bisa di YouTube. Ini kan saya cuman poin-poinnya. Pengisian SPT Badan Tahunan. Ini kebanyakan yang pakai e-reform ya, karena kan memang untuk lebih mudahnya memang pakai e-reform manual. Nah, ini petunjuk pengisian SPT PPH Badan formulir 1770. Atau ini yang atas juga bisa nih. Nah, ini sudah ada. Nanti saya share linknya, bisa Anda pelajari ya. Nah, ini cara ngisinya bagaimana gitu. Ini. Ya, YouTube-nya, linknya sudah saya share ya. Silahkan nanti bisa Anda cek sendiri. Gitu. Jadi materi UAS-nya saya satu adalah SPT PPN manual dengan cara siapkan SPT PPN yang dicetak. Kemudian SPT OP tahunan yang ada PP 46-nya tahun 2013. Ya, dicetak juga. Yang ketiga, perhitungan PPh wajib pajak badan kategori tadi ada yang model A, bisa kategori B, bisa kategori C, atau kategori 1, 2, 3. Untuk SPT badannya enggak lah. Agak berat nanti kalau SPT badan. Cuman untuk latihan saja tadi sudah saya sampaikan sekilas ya, untuk lebih jelasnya yang untuk bukan perhitungan, untuk pengisian SPT badan manual bisa Anda lihat di YouTube yang sudah saya share linknya. Gitu. Ini materi UAS-nya. Tolong Anda pelajari ya. Waktunya saya kasih waktu 120 menit. Jadi nanti masuk Zoom tetap saya pantau. Kemudian 2 jam itu tidak ada perpanjangan karena itu sudah panjang sekali waktunya ya. Jadi tolong waktunya diperhatikan, jangan lihat jam Anda, tapi jam sunan ya. Sering sekali WA, Bu, jam saya kan baru sekian. Nah, jam yang digunakan itu bukan jam yang ada di rumah Anda atau jam tangan Anda, tapi jam sunan atau jam yang sudah disetting oleh sunan. Jadi saya tidak bisa memberikan rekomendasi, kan jam saya sekian Bu. Nah itu sudah saya kasih tahu di awal bahwa jam sunan dengan jam Anda kemungkinan berbeda. Gitu. Jangan misalnya kurang 5 menit, tapi ternyata deadline-nya sudah habis. Nah, itu perlu diperhatikan ketika mau download, ketika mau upload ya. Gitu. Oke, itu dari saya. Jadi semua materi sudah saya sampaikan. Untuk yang masih kurang paham, boleh bertanya.
Bu, izin bertanya. Ya. Untuk yang ISPT kan downloadnya lewat link yang Ibu berikan. Pas waktu masuk tuh keluarnya NPWP, Bu. Yang mana? Saya kan belum punya NPWP. Yang ISPT itu loh, Bu. ISPT OP Yang apa yang badan? yang badan, Bu. Oh, diisikan Yang sesuai tugas. dengan angkanya saja, Mbak. NPWP itu kan ada berapa digit ya? Saya lupa, 12 atau berapa digit. Itu tinggal Bu isi angkanya aja. Saya ngisi apa asal gitu ya, Bu. Iya, Maksudnya, yang penting itu digitnya sama. tapi nggak bisa masuk, Bu. Yang OP apa yang badan? Yang badan, Bu. Yang tugas terakhir itu loh, Bu, yang SPT badan itu loh. Nah, Yang paling bawah itu, Bu. iya, iya, iya. Oh. Coba ini saya punya NPWP ya. Saya kirim di chat. Nanti dicoba ya pakai nomor ini ya. Iya, Bu. Baik, gimana yang lainnya? Bu, untuk norma perhitungan penghasilan neto itu ada di seluruh soal atau diketahui? Ketahui di soal, Mbak. Tapi sebenarnya masing-masing daerah itu punya persentase yang berbeda tergantung dari ini daerahnya. Mungkin NPP-nya Jakarta dengan Semarang itu berbeda karena kan ini kehidupannya kan berbeda mereka sehingga nanti tarifnya juga berbeda. Tapi biasanya diketahui, Mbak. Baik, Bu, Biasanya terima ada kasih. di webnya KPP. Untuk yang norma. Baik, Bu, terima kasih. Ya. Ada lagi yang lainnya? Bu, itu soalnya yang NPWP yang pertemuan 15 yang akhir itu loh Bu yang pakai aplikasi. Itu soalnya yang di Excel atau yang di Word, Bu? Yang di Word pertemuan 14 atau yang di Excel pertemuan 15 manual itu, Bu. Kalau yang pakai manual yang pertemuan 15 Excel itu ada NPWP-nya, Bu, dan bisa masuk. Yang coba saya share dulu ya. Yang ini kan, Mbak. Yang paling bawah ini kan. Iya, Bu, yang itu. Oh, ini kan cuman perhitungan, Mbak. Ternyata saya nggak bikinnya ISPT. Sebentar. Ya. Ini ada yang belum saya upload berarti. Nih ya. Saya lupa. Saya kirim via apa ini? WA aja ya. Soalnya ya.
Ya, silahkan cek di WA ya. Ini soal yang untuk ISPT. Nah. Sudah terlihat ini? Coba sambil cek di WA sama cek di slide saya, soalnya sudah sama belum? Mbak Diah Lestari sudah ngecek? Sama, Bu. Sama ya? Ya, coba ini pakai NPWP ini ya. Soalnya yang ini saja. Ya, itu buat latihan aja dan nanti tidak akan saya keluarkan di UAS kok. Jadi yang saya keluarkan di UAS yang sudah saya ketik tadi ya, 3 ini tolong dipersiapkan. Jadi jangan sampai ketika nanti Anda ujian baru Anda ngeprint, baru Anda nyetak. Nah, itu Anda akan rugi sekali ketika Anda tidak mempersiapkan bahannya gitu. Mulai dari sekarang bahannya disiapkan dulu gitu. Baik, ada yang mau disampaikan? Cukup hari ini? Nggak ada pertanyaan lagi ya? Oke, kalau nggak ada, berarti saya kira cukup di sini dulu untuk pertemuan praktikum pajak. Sudah pertemuan yang ke-15, berarti sudah menuju tahap akhir ya. Masih 1 kali lagi Anda UAS, kemudian selesai kuliahnya. Saya sebagai pengampu praktikum pajak selama 1 semester ini mohon maaf jika ada kesalahan, mungkin banyak tugas yang saya berikan, jadi Anda menjadi pusing atau banyak beban, ya yang namanya belajar tuh seperti itu. Jadi oke lah, kita sama-sama memaafkan ya. Itu membuat beban buat Anda, saya juga memang harus menjalankan tugas yang seperti itu. Pesan saya, belajar yang rajin ya, kesempatan masih 1 minggu lagi untuk belajar supaya nanti Anda bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Cukup sekian dari saya, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.